Selamat pagi. Kita siap sarapan firman Tuhan dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianibar Tambunan. Kita sarapan firman Tuhan, sarapan hikmat dalam acara Wisdom in the Morning dari Christ Bride Ministry atau CBM Jakarta, Indonesia. Saudaraku, hari ini tanggal 23, maka kita akan membahas Amsal pasal 23. Saya akan bagikan rema yang saya dapat kepada saudara dari ayat 9. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan banyak sekali ketemu dengan orang-orang yang bebal. Dia datang kepada saya untuk bertanya. Dia tahu saya ada kasih karunia dari Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Lalu mereka datang. Dia tanya, apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Saya berpuasa, saya berdoa, saya tanya kepada Tuhan. Setelah saya ngomong, ini kata Tuhan, gak begitu. Nah, apa sih artinya bebal? Bebal adalah perilaku yang dia latih, yang dia lakukan terus-menerus. Dia sengaja melakukannya. Dia nggak mau tahu. Nah, kebebalan, dia tidak mau tahu apa yang diberitahu kepada dia. Nah, inilah orang bebal. Jadi dikatakan di sini, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Baru-baru ini juga saya ketemu seorang ibu yang membawa anaknya, di mana anaknya ini berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Lalu ibunya menangis, mengatakan kepada saya dan kepada anak ini supaya dia bertobat sungguh-sungguh. Tetapi anak gadis ini tertawa saja. Dan dia tidak merasa bersalah, tidak ada beban tentang air mata ibunya. Dianggap air mata ibunya ini hanya sandiwara. Wah, banyak sekali saudaraku yang seperti itu. Nah, kalau kita menasihati orang bebal ini, dia gak akan menghargai nasihat kita. Mau kita kasih kesenangan untuk membantu dia gak akan menghargai itu. Jangan menghambur-hamburkan nasihatmu kepada orang yang bebal. Kira-kira seperti itu. Sekalipun kita memberikan nasihat yang paling bijaksana, dia tidak akan dengar dan dia bahkan membenci kita. Nah, kalau kita memberikan nasihat yang terbaik, dia akan meremehkan. Bahkan bisa dia juga benci dan kesal dengan kita, dan membuat suatu tindakan yang membuat kita supaya kesal juga. Nah, jangan engkau berkata-kata ya dengan orang bebal ini, karena dia akan menghina. Nah, ini nih. Jadi si orang bebal ini dia akan menolak nasihat yang terbaik, dia mengejek, dia menghina, dia benci. Nah, ini saudaraku. Nah, oleh karena itu dikatakan tadi, ia meremehkan kata-katamu yang bijak. Jadi bagaimana dong? Apakah kita tidak menasihati? Bukan tidak menasihati. Nah, ini ada pernah orang tanya, jadi kalau gitu kita biarkan aja, Kak? Tidak. Artinya gini, ketika kita nasihati orang, kita berdoa kepada Tuhan. Bila perlu kita puasakan, tapi jangan bawa di pikiranmu, jangan bebani di pikiranmu. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkarya atas anak ini. Jangan benci, jangan hukumi, jangan kutuki orang yang bebal. Tetapi ajar dia sesuai dengan kemampuannya dan bawakan dia kepada Tuhan. Mungkin membutuhkan waktu lebih banyak dari orang yang lebih bijak. Itu saudaraku.
Jadi bukan berarti kita nggak boleh memberitakan. Artinya jangan sampai saudara stres, saudara sakit, karena orang bebal ini sering menyakitkan sikapnya, caranya melawan, menghina, dan meremehkan nasihat yang diberikan oleh orang tua, ataupun pendeta, ataupun hamba Tuhan. Nanti hanya dengan pertolongan Tuhan dia bisa berubah. Kita berdoa saja. Nah, sometimes kita kasih tahu nasihat yang baik, tapi terus serahkan kepada Tuhan. Demikian saudaraku, bila ada ayah ibu di rumah yang merasa anaknya bebal, jangan kutuki. Doakan saja, dan mungkin butuh doa puasa. Mungkin dia diikat oleh kutuk. Hanya roh Tuhan yang sanggup melepaskan. Serahkan kepada Yesus. Ada roh jahat, roh-roh kegelapan yang membuat orang menjadi gelap sehingga tidak mampu mengerti apa yang kita sampaikan. Hanya roh kebenaran, darah Yesus yang bisa membereskan itu. Saudaraku, jika saudara terberkati dengan Amsal ini, silakan saudara klik di YouTube saudara, Christ Bride Ministry. Dan setiap jam 5 pagi kita hadir di YouTube saudara. Silakan klik, silakan like, silakan share, dan subscribe bagi yang belum mensubscribe. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.